Jujur, Bapak Ibu itu sebenarnya tahu nggak gaji bupati itu berapa? Mas Dito mangaturi mik kon jawab dewe. Supaya rakyat ki ora kakean penjaluk karo bupati. Pundi mikir, Mas, minta miknya ke Mas Dito, Mas. Supaya wong kene ngerti, rungokno kupingmu. Ayo. Mas Dito jenengan jawab. Siap, Gus. Gaji bupati itu berapa, Mas? Siap Gus, gaji bupati itu 6 juta, belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak, 6 juta belum dipotong pajak. Apa? Apanya? Coba sekarang sambil tunjangan, Mas. Ada masalah, Mas? Apa, Mas? Ya. Ada masalah. Gue ngomong mesti tunjangannya miliaran, rungokno dhisik. ya, Berapa tunjangannya, Mas? tunjangannya 30 juta. Nanti dulu. 36 juta masih dipotong pajak. Ayo. Bandingno karo Gus Miftah. Maksud saya apa? Kalau melihat dari segi gaji dan pendapatan, hakul yakin Mas Dito nggak mau jadi bupati. Dia nggak jadi bupati, penghasilannya jauh lebih banyak. Saya bersaksi. Kalau kelasnya Mas Bupati cuman 36 juta, nggak perlu jadi bupati. Saya tahu keluarganya kaya, pengusaha kok, betul? Jadilah Kabupaten Kendal ngundang Gus Miftah. Kok Gus Miftah amplopnya gede? Kira duitnya Mas Dito, duitnya kabupaten tak ada. Salah satu derajat hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah mereka yang mau bekerja. Mereka yang mau meneteskan keringatnya, berpeluh keringat, membanting tulang untuk memberikan nafkah anak dan istrinya. Betul? Maka derajat seorang laki-laki itu bekerja. Wis ana wong lanang rupane pas-pasan, ora gelem nyambut gawe, gaweane ngrepotke, bendina mung njaluk kelon bojone. Ada enggak yang seperti itu di sini? Wonge ya teko, ya melu guyu. Biasanya bajune batik. Nah, kita lihat bagaimana kemudian Allah menggambarkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah kamu, fasayarallah, maka Allah akan melihatnya. Dan saya mencatat banyak orang yang justru berhasil ketika dia pergi meninggalkan kampung halamannya, betul? Kenapa kamu pemuda harus bekerja, Mas? Ya, hari ini pemuda harus bekerja karena biaya resepsi itu mahal, apalagi kalau pakai nanggap dangdutan. Kenapa laki-laki harus bekerja? Karena wajah mbak-mbak sekarang mahal. Saya lihat dari atas, subhanallah, ada saya lihat alisnya kayak galengan. Cowok itu harus paham ya, sekarang cowok yang good looking itu kalah menarik dengan cowok yang good rekening. Betul, Bu? Karena kalau suaminya good rekening, jaminan wajah istrinya menjadi glowing. Maka saya bilang, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Makanya lumrah Pak Bupati istrinya cantik,
Karena Pak Bupati good looking dan good reckoning. Ibu bapak, kita belajar dari Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini raja, Pak. Kebetulan Nabi yang ditakdir menjadi raja, pionernya adalah Nabi Dawud alaihissalam. Salah satu kelebihan Nabi Dawud itu apa? Suaranya emas. Kalau beliau sudah mengeluarkan suaranya, beliau berzikir menyebut kalimat thayyibah, maka gunung semuanya ikut berzikir. Besi meleleh mendengar suara Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman anaknya ditakdir menjadi raja seperti Dawud, dan dia menjadi nabi yang kaya raya. Tapi satu saat Nabi Sulaiman selesai sholat, beliau duduk di emperan masjid, ketemu dengan orang-orang miskin. Nabi Sulaiman mengatakan sesama orang miskin, miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang-orang bertanya, Sulaiman, Anda raja, Anda nabi yang sangat kaya raya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk bersama orang miskin? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Saya kaya sebagai raja, tapi sekalipun saya tidak pernah makan uang kerajaan, saya tidak pernah makan kecuali dengan hasil jerih payah saya sendiri. Maka saya bilang, hari ini malu kita nonton televisi, dipertontonkan begitu banyak pejabat yang makan uangnya rakyat. Tidak malu. Bu, jangan malu punya suami tangannya kotor. Lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya bersih. Betul? Daripada banyak orang yang tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Maka saya bangga dengan anak-anak perantau. Saya itu ngeman betul sama Pak Bupati ini. Masa depannya masih panjang. Kemarin pas forum silaturahim ketua umum partai politik bersama Presiden Jokowi, kebetulan saya yang diminta untuk memberikan tausiah. Sorry bro, sakit-sakit kiainya presiden. Kelasnya istana. Kalau di sana jelas anggarannya, kalau di sini ya Allah. Murah, dinyang. Saya bilang Mas Dito, selama 5 menit tanggal 3 April Indonesia saya yang mimpin. Bukan Pak Jokowi. Kok bisa Gus? Iya, karena saya imam sholat duhurnya Pak Jokowi. Apapun perintah dan instruksi saya, semuanya diikuti sama Pak Jokowi. Mau sholat, saya bilang tolong luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab siap. Saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Jokowi ikut sujud. Saya salam, Pak Jokowi ikut salam. Selesai salam saya bilang, cie melu aku cie. Yang mau saya cerita bukan itu. Kalau Gus Miftah diundang istana itu biasa. Kebetulan bapaknya Mas Dito ini mendampingi ketua umum Golkar, Bapak Erlangga Hartarto. Nyalami saya, beliau bilang, Gus, saya bapaknya Bupati Kendal. Oh sampean toh Pak? Saya bilang, loh anakmu ganteng kok rupamu pas-pasan. Aku bilang. Beliau bilang sama saya, Gus, saya nitip anak saya ya Gus. Saya bilang, santai saja Bapak. Insya Allah saya besok bulan 7 mau kembali pengajian di Kabupaten Kendal. Untuk ulang tahun Kabupaten Kendal. Kalau besok, kalau kemarin Gus Miftah duet sama Cak Percil, besok Anda mau minta sama siapa? Pak Bupati tanya sama saya, Anda pilih mana? Lu cinta Luna? Nah,
Ibu bapak yang saya muliakan, derajat seseorang itu bekerja. Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman yang kaya raya masih bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman berani menolak pemberian Ratu Balkis. Datang kepada kerajaan Sulaiman, sombong Pak. Balkis ini ratu kaya dan cantik. Kalau di sini Ratu Balkis kayak siapa ya? Enggak ada lah. Mosok Ratu Balkis tungkaknya meletek-meletek. Mosok Ratu Balkis lemune kaya ngono ya ra kita. Saawak kok weteng kabeh. Nah, dia datang kepada kerajaan Sulaiman membawa bongkahan emas sampai bertonton, dibawa untuk menghadap Raja Sulaiman. Seolah-olah Ratu Balkis pengen mengatakan, ini saya kaya Sulaiman, kamu bisa saya suap pakai emas, saya kasih hadiah emas, kamu diam. Begitu nyampe kerajaan Sulaiman, betapa kagetnya Ratu Balkis. Emas yang dia bungkus dengan bungkus yang sangat indah, ternyata di kerajaan Nabi Sulaiman hanya dijadikan dokar penarik kuda. Lah mriki jenenge napa? Gerobake jaran iku jenenge napa? Dokar. Delman. Naik delman istimewa. Yang menurut Ustadz Wahabi lagu ini adalah lagunya orang Nasrani. Katanya ini lagu kristenisasi. Alasannya apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ustadz Wahabi bilang, Pak, tolong lagu ini jangan dinyanyikan. Ini lagu kristenisasi. Kenapa ke kotanya hari Minggu? Yang namanya liburan di Indonesia itu hari Minggu, goblok, saya bilang. Apa-apa kok kristenisasi gitu loh. Ada lagi Mas itu, lagu itu. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat semua, banyak pohon cemara. Dia bilang apa? Ini juga lagu Kristen. Kenapa kok pohon cemara? Itu kan pohon Natal. Saya kadang-kadang wong ki lak kedawan jenggot, akhirnya uteknya malah pindah ning jenggot, pikir-pikir itu. Orang Islam ini perhutani ya. Orang Islam haram nanam pohon cemara. Kenapa? Itu pohon Kristen. Karena lambang Natal. Pertanyaan saya sederhana, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda saya kasih tahu orang Islam, kenapa orang Kristen menjadikan cemara sebagai lambang Natal? Karena pohon cemara itu pohon yang paling kuat. Bahkan di musim dingin sekalipun, pohon yang lain hancur berantakan rontok, cemara bisa bertahan. Saya musim dingin kemarin saya ke Eropa. Saya ada undangan pengajian di Belanda, Belgia dan Prancis. Sorry, kelasnya ramong PSK. Minus di Swiss itu 20 derajat, pohon cemara mampu kokoh tegak berdiri. Itulah alasan kenapa pohon cemara dijadikan lambang Natal. Lah nanti kalau semuanya punya agama repot. Berarti burung juga punya agama. Ibu tahu burung agamanya ada berapa? 2. Kalau enggak burung Kristen, burung Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya emprit kaji. Manu emprit yang kepalanya putih.
Itu saja mereka akur. Buktinya apa? Banyak burung gereja yang tinggal di masjid. Nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Malah Pak Haji jarang masuk masjid. Namanya hajingan. Kok begitu sempit kita memandang sesuatu? Pohon punya agama. Maka saya bilang, kalau begitu ikan tuh agamanya semuanya Katolik. Buktinya apa? Yang paling besar namanya ikan paus. Mudar aku ya, ayo aku. Jangan terlalu sempit. Orang Islam haram nanam pohon palem. Karena itu merupakan lambang Jumat Agung Paskah. Kasihan pohonnya, Bu. Semuanya diharam-haramkan. Kalau saya kemarin Mbak Dito punya fatwa di bulan Ramadan. Gara-gara begitu maraknya petasan di mana-mana bahkan memakan korban jiwa, saya langsung membuat fatwa. Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya. Setuju, Bu? Iso picek matane. Menyalakan petasan di mata ulama, ya haram. Sama, saya bilang haram hukumnya mendoakan orang mati. Haram, haram. Tak dongake mati gue, haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Satu lagi, haram hukumnya orang ziarah di kubur. Orang ziarah kok dikubur, kasihan. Ada lagi Mas Dito, saya di WA Ramadan kemarin, Gus saya mau tanya. Apa ini? Saya pikir tanya apa? Saya mau tanya, boleh nggak siang hari di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa saya berkumur-kumur pakai kuah bakso? Iki kita konopo, aku. Akhirnya saya jawab, hendaknya di bulan puasa di siang hari tidak berkumur-kumur dengan sesuatu yang memiliki rasa, apalagi rasa ingin memiliki. Iya. Makanya Mas Dito, setialah dengan rakyat. Saya sering bilang kemarin, berbukalah dengan yang setia. Kenapa? Karena yang manis kadang banyak bohongnya. Akhirnya apa? Ratu Balkis malu melihat emas yang dia bungkus. Ternyata hanya dijadikan dokar, gerobak untuk menarik unta, untuk menarik kuda. Tapi sebaliknya, bagaimana seorang Sulaiman menghargai pemberian seekor semut? Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan hewan. Insya Allah saya juga sedikit tahu, Bu, bahasa hewan. Ada orang Kendal ngundang saya ngaji, harusnya belok kiri kebablasan, langsung disikat anjing. Dan saya tahu bahasanya, harusnya belok kiri dia kebablasan, anjingnya langsung teriak, hop 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 hop. Itu bagus. Saya malu, ada orang ngundang ngaji kok disikat asu. Akhirnya anjingnya saya lempar batu kena kepalanya, teriak, kengeng, kengeng, kengeng. Ibu-ibu tahu apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Bedanya satu. Kalau di Amerika, anjing seperti teman. Kalau di Indonesia, teman banyak seperti neng ya gue ngomong asu aja nyawang aku yo. Asu. Nabi Sulaiman bersama pasukannya, Pak Bupati. Kan biasa namanya pejabat raja seperti presiden
bawa iring-iringan konvoi. Itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi protokol. Kayak Pak Jokowi datang ke sebuah tempat, diiringi banyak kendaraan, ada banyak mobil termasuk ambulan, itu protokoler. Nabi Sulaiman sama Pak, bersama pasukannya, mau melintas di sebuah jalan, ada lubang semut. Semutnya bisik-bisik sama teman-temannya, mut. Dijawab, apa mut? Deloken kalau mut, Nabi Sulaiman lewat, ayo kita segera bersembunyi. Jangan sampai kita diinjak-injak oleh kuda dan pasukannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar Pak. Langsung Nabi Sulaiman membelokkan pasukannya tidak melintasi lubang semut itu. Akhirnya semut itu tidak terinjak-injak oleh pasukan Nabi Sulaiman. Beberapa saat kemudian semutnya sowan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, saya pengen terima kasih kepada Anda. Kenapa kamu terima kasih, kata Sulaiman? Anda kemarin tidak jadi melintasi lubang semut kami, tempat di mana kami hidup, maka kami tidak jadi engkau injak-injak. Saya mau terima kasih Sulaiman. Akhirnya semut ini merambat dari kaki Sulaiman, naik ke atas menuju mulutnya Nabi Sulaiman. Apa yang dia bawa? Sebutir gula pasir. Sampai mulutnya Nabi Sulaiman, gula itu dimasukkan ke mulutnya Nabi Sulaiman. Kemudian semutnya kembali turun. Terima kasih kepada Sulaiman. Mas Dito, pelajarannya apa? Coba, kalau Mas Dito berkunjung ke daerah, ada wargamu karena cintanya dengan Pak Bupati, ngasih umpamanya 1 biji pepaya, 1 biji semangka. Tolong Mas, itu dikonsumsi supaya bisa menjadi pengingat bagi Mas Dito dan keluarga bahwa tumbuh dan berkembangnya darah dagingmu ada sumbangsih orang miskin. Sehingga apa? Kita tidak sombong. Nabi Sulaiman berani menolak gratifikasi tontonan emas, menerima 1 butir gula. Nabi Sulaiman pengen mengajarkan kepada keluarganya, kamu ingat, kamu jangan sombong. Tumbuhnya daging dan darahmu ada sumbangsih orang kecil. Saya itu Ibu, kalau pas pengajian di pondok, setiap malam Minggu Pahing seperti besok malam Sabtu malam Minggu ini, kok ada jamaah datang, kadang-kadang saya menerimanya dengan nangis. Bawa amplop tipis isinya 10.000, 20.000, Gus, tulung ditompo. Saya langsung kasih istri saya, kamu beli bakso, kamu beli apa, makan sekarang. Kenapa Bah? Supaya kamu gak sombong. Kamu bisa hidup juga ada sumbangsih orang miskin. Nah, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi para pejabat pemangku kuasa. Jangan semena-mena, malu. Itulah alasan kenapa orang berpuasa as-saum atau asyam. Maknanya adalah al-imsak, menahan diri. Bu, coba Anda lihat, seorang menteri dikawal ke sana kemari, turun mobil saja dibukakan pintunya, mau naik mobil bukakan pintunya, ditutupkan pintunya, bahkan masuk toilet dikawal, bila perlu melotroke resletinge, bila perlu nyewoki Pak. Akhirnya keluar dari gedung kejaksaan dengan rompi oranye, tangan diborgol. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sang pejabat tidak bisa al-imsak, menahan diri. Maka saya bangga dengan kalian yang kerja di Jakarta, apapun pekerjaanmu, entah kamu kuli bangunan, entah kamu kerja di mana, jangan malu. Yang seharusnya malu itu siapa? Pejabat yang rampok uangnya rakyat. Kamu gak usah malu. Ini mau musim pilpres kayak gini Bu, ada calon presiden telepon saya, Gus,
tolong saya dibantu. Besok kalau saya jadi presiden Gus Miftah, saya minta menjadi menteri agama. Saya jawab, menteri agama. Saya nggak usah nyalon, hari ini saya sudah jadi presiden para pendosa. Siapa rakyatnya? Purel, Lonte, PSK, PSKJ. Saya mending posisi seperti hari ini nggak usah punya jabatan apapun. Saya iso ngandani Mas Bupati, iso ngandani presiden, iso ngandani gubernur. Saya tahu, Bu. Jadi pejabat itu idealnya kaya dulu, baik dulu baru jadi pejabat. Di Indonesia itu problemnya apa? Harusnya kaya dulu baru jadi pejabat, yus minimal kayak Pak Dito karo keluargane inilah. Wis duwe duit dhisik baru jadi pejabat. Tapi rata-rata mayoritas di Indonesia jadi pejabat baru kaya. Saya buka-bukaan, mumpung beliau ada di sini. Jujur, Bapak Ibu itu sebenarnya tahu nggak gaji bupati itu berapa? Mas Dito mangaturi mik kon jawab dewe. Supaya rakyat ki ora kakean penjaluk karo bupati. Pun dimikir, Mas, minta miknya ke Mas Dito, Mas. Supaya wong kene ngerti, rungokno kupingmu. Ayo. Mas Dito jenengan jawab. Siap, Gus. Gaji bupati itu berapa, Mas? Siap Gus, gaji bupati itu 6 juta, belum dipotong pajak. Setelah dipotong pajak, 6 juta belum dipotong pajak. Apa? Apanya? Coba sekarang sambil tunjangan, Mas. Ada masalah, Mas? Apa, Mas? Ya. Ada masalah. Gue ngomong mesti tunjangannya miliaran, rungokno dhisik. ya, Berapa tunjangannya, Mas? tunjangannya 30 juta. Nanti dulu. 36 juta masih dipotong pajak. Ayo. Banding no karo Gus Miftah. Maksud saya apa? Kalau melihat dari segi gaji dan pendapatan, aku yakin Mas Dito nggak mau jadi bupati. Dia nggak jadi bupati, penghasilannya jauh lebih banyak. Saya bersaksi. Kalau kelasnya Mas Bupati cuman 36 juta, nggak perlu jadi bupati. Saya tahu keluarganya kaya, pengusaha kok, betul. Jadilah Kabupaten Kendal ngundang Gus Miftah. Kok Gus Miftah amplopnya gede? Kira duitnya Mas Dito, duitnya kabupaten tak ada. Maka nyuwun sewu, kalau belum kaya jadi pejabat, apalagi menteri. Menteri itu gajinya hanya 18 juta. Tanggung jawab sosialnya tinggi. Coba kayak Mas Dito bupati umpamane. Ono ki ketemu kiai sowan, orang ngamplopi kiai ora kepenak. Umpama Mas Dito ngomong ora apa-apa orang ngamplopi, mulai dirasani karo kiai. Alah bupatine kere. Loh, itu fakta. Itu tanggung jawab sosial. Sebagai seorang bupati, delalah ono wargane nekat, ora kenal karo bupati ini secara pribadi, rabi yang ngundang bupati. Apa bupati teko kon foto-foto tok, yo minimal nyumbang lan ngamplopi. Kelasnya bupati ngamplopi 100-200 yo ora pantes. Nggih napa mboten?
Padahal aku ngerti, latihan mriki sojo merto, tonggone mantu, paling pol sumbangannya saya ketemu. Umume. Oke, tok Pak, niku mohon mboten ikhlas kok. Apa buktine ra ikhlas? Isuk nyumbang 50.000 sore ora masak. Ngenteni terter. Ngenteni berkat. Kok resepsi ning gedung nyumbang 100.000, anak papat diajak kabeh. Mila mang titeni ibu wedok nika pas disungkemi karo anake mesti nangis. Saya pikir nangisnya itu mergo kelangan anak wedok, bono ora Pak. Begitu anak wedok sungkem, ibuke matur ngendikan, "Walah, Nduk, gara-gara ngerabekke awakmu ibu bangkrut. Catering urung bayar, gedung urung bayar, sound system utang." Nggih napa mboten? Abot. Maka di sini kenapa kita harus bekerja. Sekolah tak laren dilit. Mbak nyanyi dhisik, Mbak Muti nyanyi dong. Jare lagu apa? Kula niku alhamdulillah panitiane yo makrifat, ngerti aku poso yo ora disuguh. Soalnya panitiane ngerti kok. Saya itu mau sesakit apapun Mas, tetap saya puasa. Saya berat kalau harus mutus puasa gawon saya. Ya, mergo men cangkem kaya kula iki iso ndongake kaya Pak Bupati, kaya Pak Jokowi. Negarane kula dongake. Saya besok diminta untuk nemani Pak Menteri Pertahanan Sowan Habib Lutfi. Makanya besok kesini dia. Tadi ada Pak Kasat di Semarang. Lah orang-orang kayak saya itu cukup dari tukang dongo mau. Ganjel toh. Jenengan lu ganjilan apa ganjilan watu? Napa? Asar? Oh sendal? Latar? Selasar. Insyaallah magen jenengan guntur kula dongake little body. Silite gatel kelebon wedi. Saniki ngeten. Saya memahami betul keluarga yang berpisah antara suami dan istri itu tidak sehat. Jujur mawon. Nggih napa mboten? Tapi pilihan sulit itu harus diambil. Biyen niku wong Jawa duwe falsafah. Mangan ramangan sing penting kumpul. Saiki diwalik kumpul ra kumpul sing penting mangan. Mila sing wedok ning Kendal, sing lanang ning Jakarta. Ora kumpul tapi mangan. Lah wong biyen ora mangan tapi kumpul. Urip ning desa kali teng kutha niku bedane siji Bapak Ibu. Iki sapa menah iki wirawiri. Sok cantik loh. Tak seneni nutupi cangkem tak pikir isin. Bolno pamer gelang. Napa bedane wong urip ning kota karo ning desa niku Bapak Ibu? Kalau hidup di kota itu harus tebal dompetnya, sementara hidup di desa harus tebal telinganya. Ngerasakin apa mboten? Ning desa ki duwe duit ya dirasani, ora duwe duit tansaya dirasani. Nggih mboten? Duwe duit ora duwe duit. Jarene wong urip kok kerene kaya ngono. Begitu duwe duit ya dirasani kae ngingu tuyul pira. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu.
Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe coklat insya Allah luweh parah. Mila kula ki yo ngrasake. Piye-piye dadi bupati ki yo abot. Warga Kendal pinten Pak Bupati? 1,1 juta. Saat ini kok jenengan mimpin 1,1 juta. Duwe anak papat lho. Wong tua kadang-kadang stres ndase. Nggih mboten? Sing anak siji njaluke apa, sing anak loro karep kok niku to. Duwe bojo kok papat. Siji kuwi lho abot sanggane. Nggih napa mboten? Wah, cangkeme siji ra kopen. Kuwi mesti bojone PSKJ kuwi ketok. Siji ora kopen. Lawang siji sing wedok ning Kendal, sing lanang ning Jakarta. Kelone video call. Saya kemarin kan di Hong Kong, Mas Jito. Lah itu lucu lagi. Di Hong Kong itu kan rata-rata TKI-nya perempuan. Orang Kendal banyak, orang Kendal banyak. Lah takon ngeten kali kula. Gus, sah tidak kalau kita menikah perempuannya di Hong Kong, laki-lakinya di Kendal. Menikahnya menggunakan Zoom. Saya jawab, bila dipastikan yang menikah adalah yang bersangkutan, sah. Selama ada wali, ada saksi. Yang menjadi pertanyaan adalah rabi sing wedok ning Hong Kong, sing lanang ning Kendal, kelone piye? Masa kelon di bluetooth? Lah kelone di bluetooth, sesuk duwe anak, anake di download. Nah, ini berat, kondisi seperti ini berat. Maka baik laki-laki maupun perempuan harus dinasehati supaya walaupun pisah, keluarganya tetap terjalin harmonisasinya. Nggih napa mboten? Jangan sampai suaminya pergi merantau, uang dikirimkan ke rumah kepada istri dan anaknya, istrinya tidak amanah. Saya ingatkan ibu, salah satu ciri wanita solehah itu apa? Ketika suami pergi, seorang istri bisa menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Kejadian di Jawa Timur, suaminya di Taiwan, pulang setelah 5 tahun, istrinya nambah anak 1. Pertanyaane metenge karo sapa? Wong sing lanang ning Taiwan kok bojone ning omah meteng. Mosok menteng mergo diuntal codot. Masuk angin matamu, masuk angin kok meteng iki lho. Masuk hargane Mas Dito iki bosok cangkeme. Masuk meteng kok masuk angin iki lho. Apa Bu? Serepetan. Lah, kalau tingkat perceraian tinggi, sing mumet ya bupatine. Nggih napa mboten? Karena itu termasuk akan mengganggu keadaan yang ada di Kendal. Stabilitasnya terganggu. Dulu Mas Bupati, di Jogja itu tingkat perceraian yang paling tinggi itu di Gunung Kidul. Itu paling tinggi. Ternyata setelah dianalisa, kalau bahasanya polisi mungkin dianef, analisa dan evaluasi, itu terjadi kenapa banyak perceraian? Karena berangkat dari usia pernikahan yang tidak siap. Menikahnya karena terpaksa,
Kenapa terpaksa? Karena LKMD, lamar keri meteng dhisik. Jadi banyak terjadi malam-malam nonton wayang, sak sarung sikile papat. Aku penasaran, kok iso sak sarung sikile papat? Akhirnya karena usia pernikahan belum matang, padahal menikah itu bukan berarti tidak ada masalah. Nggih napa mboten? Maka saya bilang sama laki-laki, lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang memiliki istri yang solehah, tetapi lelaki yang mampu menjadikan istri biasa-biasa saja menjadi wanita yang solehah. Nggih mboten? Lah kowe wis nampa bojo apik iki gampang. Tapi piye carane bojomu wong biasa-biasa dididik dari wong wedok sing apik? Cara mengujinya bagaimana? Sing lanang PSKJ ning Jakarta, sing wedok ning Kendal. Jajal ditelok. Bojomu aman-aman saja atau diuntal codot? Jangan sampai ada bahasa lo ra bahaya tah. Bu, ada silaturahmi, ada silatul kulub. Apa bedanya silaturahmi dengan silatul kulub? Kalau silaturahmi itu harus tatap muka. Saya ketemu Pak Bupati, ini namanya silaturahmi. Pak Bupati ketemu Anda bertatap muka, ini namanya silaturahmi. Silah itu artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Kalau silatul kulub tidak harus bertatap muka, tapi bertatap doa. Suami di Jakarta kirim doa untuk istri di Kendal. Istri di Kendal kirim doa untuk suami yang ada di Jakarta. Sehingga apa? Kekuatan doa dan cinta akan merekatkan hubungan keluarga. Makanya ibu dijogo tenan, sing lanang main kerjane tenanan. Jangan terima tamu kalau suaminya tidak mengizinkan. Sing lanang kuli bangunan ning Jakarta banting tulang, sing wedok ning Kendal senam. Satu. Aduh wah. Sok-sokan. Ya kadang-kadang wong wedok saiki yo aneh. Senam wedok kabeh, golek instruktur lanang. Kuwi karepmu apa to jem-jem? Mbok ya lah sing senam wedok kuwi golek pelatih wedok. Sing lanang ya ngono, senam lanang golek pelatih wedok. Kan aku jadi ingin Sherlock matamu Sherlock. Sherlock. Bu, istri yang baik, wanita solehah menurut kitab Akhlakun Nisa, ketika suaminya bepergian, seorang istri mampu menjaga kehormatan diri dan harta benda yang ditinggalkan oleh suaminya. Gak usah nerima tamu kalau suaminya tidak mengizinkan. Tutup pintunya kalau tidak ada kepentingan. Ora kok bojone lunga ning omah malah nyanyi-nyanyi. Ngger minggir, aja nengah-nengah, mampir-mampir, bojoku ra ning omah. Lurahe lewat. Oke. Endi lurahe? Oh iki lurahe. Pak Lurah batin, loh kok jadi aku? Hati-hati Pak Lurah. Perselingkuhan itu terjadi bukan karena keadaan, tapi karena sama-sama mau. Bu,
Saya kasih cerita supaya bojomu kerja tenang. Iki kok foto kok fotonya kaya plastik yo, bagi tenan apa ora ya cah iki. Kok ora meyakinkan belas ini. Aku ora percaya kuwi fotone apik. Lah sing moto rupane wireng kaya ngono. Kudune sing moto ki sing botak, dadi enggak perlu pakai flash. Lah ceritani nggih wong wedok. Kula tresno kalian jenengan, muga-muga jenengan selamat. Ada satu perempuan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu perempuan yang akan masuk surga pertama kali. Termasuk muga-muga tiang mriki. Amin. Bulurah mangkat ora iki bulurah iki. Kae eleh-eleh gayane cie-cie. Bajune padha-padha coklat, alah men kopelan. Kok Pak Lurah wis rabi kok tetep kuru ya? Ketoke susune ora cocok iki. Loh, ora bahaya tah. Pak Lurah langsung jawab, cuaks. Lah ceritane Pak Lurah. Fatimah niku penasaran, sapa iki mlebu surga kok dhisik dhewe, masa dudu aku. Kalau pemuka surga dari perempuan itu kan ada 4. Siji Asiyah, bojone Fir'aun, loro Maryam, kemudian Fatimah, Khadijah, dan yang paling afdal adalah si Fatimah. Kanjeng Nabi dawuh, sesono wong wedok mlebu surga dhisik. Namine sinten Kanjeng Nabi? Ummu Mutiyah. Sinten Bu? Mutiyah. Tolong jenengan contoni. Fatimah penasaran, digoleki omahe. Ngendi omahe? Fatimah ki omahe ngendi? Digoleki. Ora mungkin Ummu Fatimah kok wong Saja Merta iki ora mungkin iki ta. Di tengah padang pasir ada rumah. Apa iki omahe? Ternyata benar, Pak. Didodok pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man fil bab, siapa di pintu? Ana Fatimah binti Rasulillah. Aku Fatimah anake Kanjeng Nabi. Apa yang kamu kehendaki wahai Fatimah? Saya izin mau bertamu kepada Anda wahai Ummu Mutiyah. Apa jawaban Ummu Mutiyah? Mohon maaf Fatimah, walaupun engkau anaknya Kanjeng Nabi, saya tidak bisa menerima. Kenapa? Hari ini saya belum minta izin kepada suami saya untuk menerima tamu siapapun. Kalau kamu pengen bertamu, silakan kembali besok. Saya akan terima kamu sebagai tamu. Fatimah pulang. Hari kedua Fatimah datang beserta anaknya si Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di pintu? Saya Fatimah. Kamu dengan siapa Fatimah? Dengan anak saya si Hasan. Padahal anaknya masih kecil. Jawaban Ummu Mutiyah apa? Mohon maaf Fatimah, kalau kamu pengen masuk dengan si Hasan anakmu, saya belum minta izin kepada suami saya untuk anakmu si Hasan. Kalau Hasan mau masuk, silahkan datang keesokan harinya. Besoknya Fatimah datang lagi yang ketiga kalinya, membawa kedua putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Assalamualaikum. Siapa di pintu? Aku Fatimah. Kamu dengan siapa? Hasan dan Husain. Fatimah, mohon maaf, suamiku baru mengizinkan Fatimah dan si Hasan, tidak untuk si Husain. Kalau Husain mau masuk, silakan besok datang lagi. Hari keempat baru mereka bisa masuk, Pak. Coba Bu, padahal tamunya anake Kanjeng Nabi. Kowe Pak Lurah lewat wis bingung ngampirke. Pak Lurah. Apa meneh sing lewat bupati?
Malah nyanyi-nyanyi Tanjung Perak praune kobong monggo pinara omah kula nembe kosong. Nyanyi ki lak ketemu bojone esuk, bojone mulih kok Jakarta, kowe dandan sing ayu. Bengok karo bojomu, "Mas, untane pun siap." Capek SKJ mlebu kamar langsung nyanyi-nyanyi. Tul jaina ora nudul ora penak. Nudul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak. Lah karo bojone ngopo? Angsal mboten? Lho, sing romantis, Bro. Karo bojone kok. Sing ora romantis ya mulih ngene iki. Malah karo ngomong, "Lah kula sing nutul sapa, Gus?" Mutung. Alah duting-duting bara. Simbae. Sallu ala Nabi Muhammad. Kau wis setengah 6 ya. Ini lho Pak Bupati, nyenengke warga iku gampang kok Pak Bupati. Ketemu Gus Miftah wis seneng ra omong. Nggih napa mboten? Mula rungono kuwi caleg-caleg sakarepe nyalon kuwi. Lah nyalon ki rasa kakean janji, cukup wargane undangke Gus Miftah rampung nggih mboten? Tuh. Pokoknya sesuk lah Pak Bupati nyalon bupati meneh cukup ngontrak Gus Miftah rampung era mutar-mutar ning ya kuwi hitungane jelas ora kaya PSKJ. Iya lah PSKJ jelas ora jelas tak ada. Akhirnya nopo Fatimah Mersani ini hebatnya perempuan ini apa? Selain dia taat tidak buka pintu untuk orang lain. Kayak ngapa meneh? Lah mulai rasa pamit yuk. Wong sakmono kabeh mau salami. Malah jengking ning kono iki ngopo iki? Oh, kepoyoh. Monggo nguyuh riyin, monggo. Pantes bokonge kok teles kabeh. Wes. Aku khawatir wis tua-tua guyune koyo ngono, crut lek celaka to. Hari itu Fatimah penasaran, didelokke, Pak. Sampai menjelang sore, istrinya ini perempuan Ummu Mutia ini masak. Dihidangkan di atas meja. Ada makanan, minuman, buah. Kemudian yang menarik ada dua hal. Samping makanan, satu ada handuk, dua ada cambuk, pecut. Fatimah batin. Iki kok bojone disuguh pecut cambuk iki apa jaran kepang. Ditanya karena penasaran, Ummu Mutia, itu makanan untuk siapa? Untuk suami saya. Sebelum dia pulang, saya sediakan makan di atas meja. Kuwi wong wedok rungokno. Wong lanang teko ki yo disuguh. Malah kowe nyente-nyente. Sing lanang njaluk mangan, "Bu wis masak dhewe." Kamu hati-hati, kalau kamu tidak perhatian sama suamimu, maka berpotensi suamimu mencari perhatian dari wanita lainnya. Iya. Apa mana rupa PSKJ, rupa codot-codot ini guys. Ganti operator. Lah ning omah operatore ra beres, sing lanang golek operator liyane tak kandhani. Sing sugih ya ngono. Aja kabeh-kabeh mau pasrahke karo pembantumu. Dumeh duwe pembantu. Saiki apa-apa pembantu, aduse anak pembantu,
Mangane anak pembantu, anak turu dikeloni pembantu, bojo turu dikeloni. Ya salahmu kuwi kok. Mok sia-sia. Wong lanang diwangi lunga ning Jakarta, ben kangen mung kelingan sabun. Ning omah malah bojo. Adus. Ning omah bojone ra tenanan. Suguh sing apik. Mila lak cirine niki wau, wong wedok sing apik, wa in amartaha atau atka. Saderenge sing niki wau. Wong lanang perintah manut. Khusus tiang Kendal tak kandani, lak pengen selamat keluargamu. Sing lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Jempol papat kandani. Sing lanang urung njaluk sarapan, sarapi. Sing lanang urung njaluk kelon, keloni. Sing lanang urung njaluk susu, gaweke susu. Awakmu tak kandani yo yuk. Suami istri itu guyon, kuwi paling dibenci karo setan. Soale guyon mawon pahala. Mila Pak Lurah karo bojone guyon Bu Lurah, arep turu cekel jenggote. Hai. Kuwi pahala tok tak kandani. Bener kaya Pak Lurah jenggote rasa dawa-dawa sakmono apik Pak Lurah. Ora sak momoene ngono. Guyon mawon pahala. Bojomu guyoni. Sing lanang njaluk kopi susu, gawene kopi. Sing lanang takon, "Lah susune ndi?" "Pen dhewe." Ngono. Suami istri kok pahala. Iki lho, malah dicatat ning HP men kelingan iki lho. Ternyata WA bojone. Engko aku gawe njaluk kopi susu, gawekno kopi tok. Susune piye? Jere Gus Miftah metik dhewe. Loh, niku lak karo bojone pahala napa mboten? Pahala. Makanya kenapa Pak kalau saya nggak puasa itu kalau pengajian minta kopi mesti kopi pahit. Saya nggak mau kopi susu. Kopi susu itu membingungkan kok. Oh kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Alah. Serasa seneng belas aku. Mila Pak Dito, Pak Bupati, kalau disuguh kopi susu jenengan akali, kopi ini diombe, susu ini dicekeli. Wenain duwe bupati nom ki ngoten niki lho. Ora gampang tersinggungan. Nggih napa mboten? Engko lak bupati tuwa protokoler tersinggungan cepet mati. Sing santai mawon. Niki Pak Bupati, masih Pak Bupati, Pak sinten niki? Oh Pak Camat, wetengmu aja gede-gede, Mat. Wong lanang ki lak wetenge gede, lato-latone kisut, Mat. Sampingnya Pak Dan Ramil, sampingnya Pak Wong Polres ki mesti. Loh, kakaknya Mas Dito juga tinggal di sini. Oh di Jakarta. Gimana Mas? Orang Jakarta lihat gini seneng nggak Mas? Seneng. Ya besok ngundang sendiri. Semangat. Bocah-bocah PSKJ di Jakarta dikumpulkan yang omae Mas Dito. Ya ora. Tak golek. Ya gue mau tepuk tangan tok iso mungkin cek. Ya Allah. Wong loro kok iso nyenengke wong sakmene mbane. Mila kula niku pede mawon, Pak. Tenan. Napa kula loro kok tetap ngaji? Karena annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadilah kula biasa ngaji, saya berpotensi mati pas pengajian. Kan kula keren, neng Kendal moro-moro malaikat Israel teko. Wah, diumumke ning masjid-masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia pas pengajian Bapak Camat. Ya ora apa-apa Camat anyar di ospek. Oke lah karo masyarakat iki gampang macam rasa tersinggungan, rasa baper. Insyaallah dadi camat kowe awet. Amin.
Momong cedak Pak Bupati, sapa ngoten rezeki musuk dadi wong gedhe. Tapi tetap berharap sama Allah, jangan sama bupati. Berharap sama manusia itu banyak kecewa. Akhirnya disuguh. Takoni karo Fatimah. Lah kuwi kok ana anduk ki dienggo apa? Dijawab kalih Ummu Mutia, Fatimah, suami saya kalau pulang kerja biasanya keringetan, maka dia aku sambut dengan handuk itu, saya lap, saya usap wajahnya supaya kering dari keringatnya. Mila ibu, bojone mulai macul apa mulai kok Jakarta siap ya handuk? Ya, minimal serbet. Bojomu teko serbeti raine. Kepala niku. Ayo, teko langsung jeng diuyel-uyel ora wonge tapi tase. Digoleki apa oleh-oleh. Aja. Carane ra ngono. Saiki wong lanang iki wis pinter, ngerti lah mulih duwite dientekke karo bojone, karo sing lanang didelekke. Pandani kok. Hati-hati, kula ndek kanca polisi intel. HP-ne ketinggalan. Sing wedok nemu HP-ne bojone lanang, polisi intel, didelok, ternyata didelok video foto enggak ada yang mencurigakan. Begitu buka kontak HP, ternyata ada 3 nama yang mencurigakan. Wah. Yang pertama dikasih nama Amazing Woman. Iki sapa curiga? Di telepon, ternyata ibu kandungnya. Aman. Telepon meneh ono nama Special Woman. Di telepon, ternyata ibu mertuanya. Nomor 3, ono jeneng kontak HP bidadari surga. Di telepon, ternyata nomor HP istrinya. Langsung sing wedok berarti suamiku setia. Mulai bojone HP-ne diwenehi, langsung dia punya perusahaan, sahamnya dikasih kepada suaminya. Begitu sing wedok minggat, sing lanang buka HP. Ditelepon tukang servis kompor gas. Ternyata siapa? Selingkuhane. Hati-hati. Yang menarik pecut. Lagi apa pecut iki? Ummu Mutia. Fatimah, ketahuilah, kalau suamiku tidak rela dengan pelayanan yang aku lakukan, dengan makanan yang aku hidangkan, aku rela suamiku mencambuk punggungku dengan cambuk itu. Inilah alasan kenapa Kanjeng Nabi mengatakan perempuan masuk surga pertama kali, karena begitu ikhlasnya melayani suami. Bu, wong lanang niku rasa mau onek-onekke, rasa mau seneni, insya Allah mati dewe. Ayo saya kita takon, jumlah rondo kali jumlah dudon itu ada pundi Pak Lurah? Rondo Pak. Ngopo? Soale wong lanang niku cepet mati. Milo sanggon-gon jumlah rondo kalau dudo kata rondo. Nopo wong lanang cepet mati? Mergo stres mikirke bojone, sok ngonek-ngonekke. Matine ngenes tak kandhani. Apalagi suaminya jauh merantau. Yang bisa kamu lakukan silatul qulub. Ingat, kullul asya tarhalu wala ta'udu illa du'a. Segala sesuatu yang pergi tidak pernah kembali kecuali doa. Yarhalu birroja, dia pergi membawa harapan. Wa ya'udu bil ato, dia kembali membawa pemberian. Itu adalah suamimu. Pergi ke Jakarta membawa harapan. Harapannya apa? Supaya iso bayar SPP anake, iso ngangsur kreditan montore, iso gabdekke omahe, mulyake maratuwane. Pulang membawa gaji untuk mencukupi itu semuanya.
Maka yang bisa dilakukan oleh istri adalah jagalah kesetiaanmu hanya kepada suamimu. Setuju? Iki tenanan yuk. Rungono tenan iki. Lak keluargamu sakinah, insya Allah rahmati Gusti Allah bakal turun. Amin Allahumma amin. Sampun jam 4:30. Kula pun kesel. Kue mau hahe. Aku nahan wantuk kat mau yuk. Pes kaji ngundang Gus Miftah, Bupati Dito lumayan gagah, tapi sayang senajan gagah, bojone ora nambah. Oh lurai jaluk lurai. Oh. Lurai apa camate? Oh camate kae, camate. Kecamatan apa nih? Gemuh. Kecamatan Gemuh ngundang Gus Miftah. Pak Camate lumayan gagah. Ono gajah adus ning belik, najan gagah manuke. Lurah. Desa apa mau? Sojomerto. Sojomerto ngundang Gus Miftah. Lurahe cilik, raine sumringah. Ono gajah mangan krutu, ono Pak Lurah gaweane demo. Jaluk perpanjangan masa jabatan. Masa neko-neko bupati mung 5 tahun, lurah 6 tahun ora terima. Demo di Jakarta. Alasannya supaya wargane ora kisruh. Alah, lurah ki jaluk perpanjangan masa jabatan, sajane alasannya nopo? Mergo modale rung balik. Rasa demo ora. Apa maneh? Rakyate, ya wis wong wadon bae wong wadon. Ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu saiki taline kotang pedel dijemiteni. Pengajian ketemu bupati ayu nih kaya ngene. Lah ning omah ya Allah. Disawang bojone boyoke bekas kerokan. Dasteran. Amune fresh keran. Kale kotange petil siji. Mula pengajian ini lho ayu-ayu. Kuwi lho wedok. Males nganti kaya celurit kabeh. PSKJ ono sing jomblo apa ora? Oke. Buta ijo mangane bantal. Rokok kretek sandinge kopi. Dadi jomblo rasa jual mahal. Selah tuwek ora payu rapi. Dadi jomblo rasa jual mahal. Selah tuwek ora payu. Salatullah salamu ala toha Rasulillah. Salatullah salamu ala yasin habib
konco Semarang kaline butek sing disayang matane kamu ngono pinter iki sing arepe njaluk oke rene buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing di atas ketek raine glowing tungkae meletek iya kayak ngene kok murah lho ora bayar ta maklum anak rantau ya kurang-kurang jaluk bupati ya langsung cocok lah jodoh semoga tahun ini karena perlu meriah gitu oke ini gue keluarga sakinah walaupun harus berpisah rumah insya Allah bisa diikhtiarkan. Maka saya selalu bilang mas, banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah, banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Problemnya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Pasangan yang pada akhirnya benar-benar bertahan bukan pasangan yang benar-benar cocok, tapi pasangan yang berusaha untuk saling mencocokkan. Loh, jajar kayak Pak Bupati, Bupati bojone artis. Kula kali Pak Bupati lah podo. Lah kula niku kiyaine artis, lah Pak Bupati senengane artis. Iya. Coba lah jenengan nyawang ya fine-fine saja, tapi pasti ada ikhtiar yang luar biasa dari Pak Bupati dan istrinya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Bukan berarti orang bertengkar itu tidak boleh, tapi ingat laisas syadidu bisur'ah. Orang yang hebat itu bukan orang yang senantiasa menang di laga perang, tapi fa inna masadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang hebat itu siapa? Orang yang mampu menahan amarah, mau menahan hawa nafsunya di saat dia marah. Karena kalau nggak bisa menahan hawa nafsu, hati-hati terjadi seperti Sambo. Kenapa? Nggak bisa menahan amarahnya, nggak bisa menahan hawa nafsunya. Mila kanca-kancaku polisi, pangkatnya cilik ra apa-apa iki. Sing penting selamat. Dari bintang 2, vonis mati. Untuk apa hartanya triliunan harus berakhir di ruang eksekusi tembak mati? Mending Pak Polisi melu ngaji karo Gus Miftah karo Pak Bupati. Sama nanti Israel teko. Salah. Pun kan dengar bareng-bareng kula pun kesel, tak nunggu buka nih. Kalau suwun jenengan dongake Gus Miftah sehat. Waktu ini haji tahun ini ketemu kali Pak Bupati ini di depan Masjidil Haram mau subuhan. Alhamdulillah kalau tahun ini mangkat haji melih. Kula niat menghajikan bapak ibu dan bapak ibu mertua saya. Bapak ibu kula buka gitu. Konco kula telepon Raffi Ahmad, Gus saya itu tahun kemarin nadar pengen haji sama Gus Miftah. Kula memberangkatkan haji bapak ibu kula mangkat kaji dikajeki karo Raffi Ahmad. Maka wong mriki tak dongake muga-muga segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk segera ziarah Makkah Madinah. Orang rampung cangkemmu wis amin wae kok. Sabar yuyu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.